Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Jumpa lagi dengan Uzhar Channel. Saya sekarang berada di kantor Kemenak Kabupaten Tanah Datar. Saya sekarang bersama Dr. Andus Haji Mas Nevi. Saudaraku, Uzhar Channel ingin menyuguhkan hari ini kepada saudara tentang LGBT. Beberapa hari yang lalu saya mengupload tentang pandangan MUI Kota Parangpanjang terhadap LGBT, dan termasuk juga pandangan dari Dr. Sri Setiawati, dosen UNAN tentang LGBT. Saudaraku, akhir-akhir ini LGBT di Sumatera Barat berkembang. Jadi perlu kita minta pandangan tokoh-tokoh agama, dan hari ini kepada Buya Mas Nevi kita minta keterangan beliau, karena di Kabupaten Tanah Datar, saudaraku, ada usaha-usaha dari pihak Pemda bekerja sama dengan MUI dan mubalik. Apa bentuk kerjasama itu? Mari kita ikuti wawancara ini bersama Buya Mas Nevi. Oke. Selamat pagi, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Buya? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, alhamdulillah. Buya, kita coba lihat di YouTube, kita baca di koran, kita dengar di radio, LGBT di Sumatera Barat itu sepertinya semakin berkembang. Nah, ada kita baca tulisan bahwa secara persentase di Indonesia, persentase itu Sumatera Barat termasuk tinggi. Ya. Nah, untuk itu Buya, saya dengar di Kabupaten Tanah Datar ada usaha-usaha untuk menekan lajunya LGBT atau untuk memberitahukan pada orang tua kira-kira apa usaha-usaha untuk menanggulangi LGBT. Jadi kita persilahkan, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Makasih Pak Zul, sahabat saya, saudara lama, konco lama saya. Berkenaan dengan pertanyaan dari Pak Zul tadi, 2 bulan yang lalu dalam penanganan berbagai pekat penyakit masyarakat khusus di Tanah Datar, kita Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar dan kantor Kesbangpol Kabupaten Tanah Datar pada awalnya merancang, berpikir, menganalisa, dan memutuskan sudah seharusnya dan sesegeranya kita membuat rencana dan aksi tindak dalam rangka menanggulangi atau meminimalisir pekat, di antaranya adalah LGBT. Ya. Konsep-konsep kesepakatan antara MUI dan pemerintah daerah yang disponsori oleh Kesbangpol 1 bulan lalu sudah kita tanda tangani. Ya. Agreement atau kesepakatan bersama antara Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar dengan pemerintah daerah. Aksi tindak yang harus kita kerjakan berkenaan dengan pekat di antaranya adalah LGBT, kemudian narkoba, kemudian penggunaan medsos yang tidak pada tempatnya bagi generasi, dan itu peluang juga untuk itu. Ya. Kemudian perjudian. 4 persoalan itu disebut dalam agreement itu Kabupaten Tanah Datar bersinar, bersih dari narkoba, di antaranya di situ masuk LGBT, perjudian, penggunaan medsos yang tidak pada tempatnya. Satu lagi yang tadi itu sudah kita tanda tangani. Aksi tindaknya Majelis Ulama mengambil coupling di situ sesuai dengan program kerja. Apa aksi tindak yang dibebankan, dan memang ini sudah jadi tugas pokok juga. Tapi kalau ada agreement kan lebih mantap. Ya. Nah,
Aksi tindak adalah selain dari para mubalik atau seluruh mubalik, para da'i, para ustadz dalam pengkajian umum, kapan waktunya, baik maghrib, isya, subuh, atau kapan waktunya, di masjid atau musola, di masjid atau musola, atau di tempat-tempat pengkajian diadakan. Ya. Kita harap seluruh da'i, mubalik, para ulama, para ustadz menyampaikan tentang persoalan yang ada itu. Ya. Dan kita bukan hanya menyampaikan, bukan hanya punya pesan, tapi kita iring dengan berbagai materi, dalil yang disiapkan oleh ketua bidang ketua bidang fatwa dan hukum Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar. Dan itu sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah sudah menggodok, Ya. sehingga seluruh mubalik, ulama, ustadz, da'i Tanah Datar menyampaikan pada pengkajian umum, musola, masjid, atau tempat-tempat di mana mereka melaksanakan kegiatan itu. Ya. Lebih khusus lagi, kita di Kabupaten Tanah Datar sudah disepakati melalui administrasi, yaitu pada setiap khatib berkhutbah pada bulan Ganjil, minggu ketiga, rata sama menyampaikan materi yang sama dengan konsep-konsep dasar dan moto dari disiapkan oleh Ketua Bidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar. Lengkap di situ. Hanya tinggal lagi mengembangkan, memperkaya, tentu sesuai dengan kemampuan para khatib tersebut. Ya. Itu pada bulan Ganjil. Ya. Pada bulan genap adalah pada minggu keempat, dan itu sudah kita mulai. Jadi itulah gerak yang kita coba dalam rangka, kalaulah tidak memberantas secara keseluruhan, tapi setidaknya coupling dari MUI ini dengan mulut, dengan pesan, dengan pengajian, itu sudah kita laksanakan. Dan memang Pak Zul, kita prihatin semua. Ya. Alhamdulillah pemerintah daerah, bupati dan wakil bupati Tanah Datar sangat-sangat konsen dengan itu. Di samping itu ada juga selain dari pengkajian-pengkajian, kita menggerakkan berbagai di rumah tahfiz di situ, sehingga ada data-data yang kita terima sekarang bahwa anak-anak yang mengaji di TPA, mengaji di TPSA, apalagi di rumah-rumah tahfiz, sudah disampaikan bahwa penggunaan medsos itu yang tidak pada tempatnya berbahaya. Sehingga anak-anak tahfiz itu kita rangsang dia, kalau memang punya handphone, kita manfaatkan untuk membaca kalamullah, untuk menghafal ayat-ayat Allah. Nah itu gerak yang kita coba di Kabupaten Tanah Datar. Luar biasa saya pikir Pak Mas Syafiq, Pak Haji. Jadi terakhir mungkin kira-kira apa saran Pak Haji untuk orang tua melalui channel YouTube ini? Kita berharap dari Majelis Ulama Kabupaten Tanah Datar dan seluruh komponennya sampai ke bawah, kita berharap gerakan ini disokong, didukung secara bersama. Bukan hanya mubalik, bukan hanya da'i dan ustadz, bukan hanya ulama, bukan hanya khatib. Seluruh komponen, termasuk yang sangat urgent dan sangat penting itu adalah orang tua sendiri. Mohon kepada orang tua, ayah, ibu, termasuk para nenek mama, pemangku-pemangku adat, pemuda, tokoh masyarakat, kita harus sama-sama bergerak, sama-sama bertanggung jawab, bahwa tidaklah dikatakan orang beriman itu tidak sempurna iman seseorang, atau kita termasuk orang yang merugi bila kita tidak mau tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Dan seluruh komponen saya harap, dan kita berharap semua, agar gerakan ini gerakan bersama, terutama pemerintah daerah, terutama lagi aparat-aparat penegak hukum. Kalau kita sudah seayun selangkah, insya Allah Allah akan memberkahi perjalanan ini. Terima kasih Pak Haji. Iya, Pak. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi pedoman bagi kita bersama agar Tanah Datar bebas dari LGBT. Insya Allah.
Oke saudaraku, itulah wawancara kita berapa menit dengan Buya Dr. Randus Haji Mas Nepi MS. Beliau ini di samping sekarang pejabat di Kemenak, beliau juga pernah menjadi wakil Bupati Tanah Datar semasa Bapak Mas Riyadi Martunus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, paling tidak ada dua tadi, bahwa sudah ada kerjasama antara Pemda dengan MUI dan Mubalik untuk menyampaikan tentang bahaya LGBT pada masyarakat. Dan yang kedua adalah usaha-usaha di lembaga pendidikan agama seperti TPA, lalu rumah-rumah tapis yang sudah dilakukan oleh MUI bekerjasama dengan Pemda. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita terbebas dari LGBT di Kabupaten Tanah Datar, bahkan Sumatera Barat. Terima kasih saudaraku. Terakhir jangan lupa like, subscribe, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.